masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita sampai selesai pelajaran hari ini ataupun sampai selesai mata pelajaran ini kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat menyelesaikan pelajaran kita sampai selesai dan bisa mengikuti ujian akhir sekolah nantinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya rapikan dulu bukunya, bangkunya, periksa bawah mejanya apakah ada sampah. Jika ada silakan dibuang agar kita nyaman dalam melaksanakan pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa belajarnya. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kita akan belajar mengenai zat aditif dan aditif psikotropika. Nah, Nanda semua pasti suka atau memiliki makanan favorit atau minuman favorit. Nah, pernahkah Nanda melihat komposisi dari makanan atau minuman yang sering kita makan atau minum? Nah, di situ ada rasanya yang manis, pewarnanya yang cantik. Nah, apakah Nanda tahu pewarna dan pemanisnya yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita sukai atau kita konsumsi sehari-hari baik-baik kesehatan tubuh atau terbuat dari bahan apakah? Tidak, Bu. Nah, pada pagi ini dan pada materi ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan aditif psikotropika. Nah, metode yang Ibu gunakan di sini adalah metode ceramah, di mana materi nanti Ibu jelaskan dulu. Yang kedua ada metode diskusi dan tanya jawab. Nah, kita akan melakukan diskusi setelah Ibu menerangkan dan tanya jawab bagi yang belum paham materinya nanti. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui apa itu zat aditif dan zat aditif psikotropika, apa contoh-contoh dari zat aditif, dan apa bagian dari zat aditif psikotropika, dan bagaimana efek dari penggunaan zat aditif bagi kesehatan kita. Nah, manfaatnya di sini kita dapat mengetahui manfaat dari materi ini. Kita dapat mengetahui fungsi dari kita mempelajari zat aditif ini bagi kesehatan. Nah, kita dapat mengetahui mana makanan yang sehat, mana makanan yang baik, mana makanan yang diproduksi oleh pabrik. Nah, di sini kita akan membahas semua itu. Yang pertama akan kita bahas mengenai zat aditif dulu ya. Nah, zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan sengaja, baik itu dalam jumlah sedikit atau banyak, di mana tujuannya ini untuk meningkatkan cita rasa bagi si konsumen. Nah, zat aditif ini terdiri atas 4. Yang pertama ada zat aditif pewarna. Nah, pengertian dari zat aditif pewarna ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memberi warna pada makanan. Nah, di mana zat aditif pewarna ini terdiri atas 2. Yang pertama alami dan buatan. Nah, alami ini salah satu contohnya itu adalah daun pandan.
daun pandan tahu kan? Tahu. Misalnya membuat cendol, nah membuat warna hijaunya biasanya menggunakan daun pandan atau daun suji. Nah, ada lagi kunyit, wortel, masih banyak contoh dari pewarna alami. Nah, sedangkan pewarna buatan ada red, blue. Nah, ini adalah salah satu contoh pewarna buatan, yaitu red blue atau warna merah biru. Artinya di dalam kimia. Nah, yang kedua ada zat aditif pemanis. Nah, sama halnya, pemanis ini ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa manis pada makanan dan minuman. Sama dengan pewarna, terdiri atas dua, yaitu alami dan buatan. Nah, alami ini contohnya itu ada gula aren, ada madu, dan lain-lain. Nah, sedangkan buatan biasanya itu ada sukrosa. Nah, di sini ada alasan kenapa zat aditif pemanis ini dibuat. Karena manusia atau orang yang mengidap penyakit gula tidak bisa mengonsumsi pemanis alami, sehingga diciptakanlah pemanis buatan. Karena pemanis buatan itu memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan pemanis alami. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, yang ketiga ada zat aditif penyedap. Zat aditif penyedap. Nah, sama ya. Zat aditif ini ada alami, ada buatan. Nah, alami ini dapat kita pakai garam. Nah, jika kita ingin masakannya kurang asin atau kurang ada rasa, kita tambahkan garam. Kurang pedas, kita tambahkan cabai. Nah, sedangkan buatan itu ada MSG. Tahu kan MSG itu apa? Tahu, Bu. Masa nggak tahu? Kita anak milenial sekarang tidak tahu MSG. Padahal kita konsumsi terbesar sekarang ya. MSG itu adalah Royco. Tahu Royco? Tahu, Bu. Nah, kita anak milenial sekarang suka mie Micin. Nah, kita adalah salah satu Generasi micin. Nah, penggunaan MSG ini harus kita kontrol atau kita kurangi. Jika berlebihan tidak bagus bagi kesehatan. Nah, yang terakhir ada mengenai zat aditif pengawet. Nah, salah satu contohnya itu ada zat aditif yang terakhir adalah zat aditif pengawet. Nah, tujuan digunakan zat aditif pengawet ini adalah untuk mempertahankan tekstur awal dari makanan. Nah, salah satu contohnya itu misalnya kita ingin memperlama pembusukan dari si buah, kita dapat buat jadi manisan. Nah, contohnya ada lagi yang jika kita ingin ikan itu dapat bertahan lebih lama, kita bisa buat menjadi, kita keringkan menjadi ikan
asin. Yaitu mengenai zat adiktif psikotropika. Nah, adapun pengertian dari zat adiktif psikotropika ini adalah obat atau serta bahan-bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme ataupun manusia dapat menimbulkan rasa ketergantungan bagi si pengguna. Nah, zat adiktif psikotropika ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu ada zat aditif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, maksudnya di sini adalah zat yang sering kita jumpai. Nah, salah satu contohnya itu ada kafein dan nikotin. Nah, di mana kafein dan kafein ini sering kita jumpai pada kopi dan minuman, di mana kafein ini tujuannya untuk menambahkan cita rasa pada si kopi. Nah, yang kedua ada zat adiktif ada zat adiktif narkotika. Nah, narkotika ini adalah zat yang dilarang di seluruh dunia karena tidak ada memberi efek positif bagi si pengguna. Nah, di mana jika si pengguna mengonsumsi zat narkotika ini akan menimbulkan rasa stres, merasa tidak nyaman. Salah satu contohnya itu ada ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan Riklona. Nah, ini adalah contoh dari zat adiktif narkotika. Yang terakhir ada zat adiktif psikotropika. Nah, zat adiktif psikotropika ini tidak sama dengan narkotika. Nah, zat adiktif psikotropika ini efeknya sama dengan si zat adiktif narkotika, sama-sama tidak memberi efek positif bagi si pengguna. Nah, pada zat adiktif psikotropika ini terdiri atas 3. Yang pertama ada sedatif atau depresan. Contohnya ada manglodan. Yang kedua ada amfetamin yang fungsinya itu untuk stimulan bagi si pengguna. Contohnya ada benzedrin. Yang terakhir ada halusinogen. Nah, halusinogen ini untuk menghilangkan rasa sakit biasanya si pengguna. Contohnya itu adalah ganja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Baiklah, tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya sejauh mana Anda memahami pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya mengenai zat aditif yang telah kita bahas tadi. Zat apa yang tidak boleh kita gunakan pada makanan atau minuman atau yang dilarang? Saya, Bu. Ya, kepada saudara Selfie, silakan dijawab. Boraks dan formalin. Nah, benar ya kata saudara kita Selfie bahwa boraks dan formalin tidak baik atau tidak boleh digunakan dalam pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi, kenapa boraks dan formalin tidak baik digunakan untuk kesehatan? Saya, Bu. Karena mengandung zat bertanya yang dapat merusak tubuh. Nah, benar ya kata saudari Laila bahwa boraks dan formalin itu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena dapat merusak organ bagian dalam jika kita mengonsumsinya. Nah, pertanyaan terakhir, efek apa yang dapat ditimbulkan apabila kita mengonsumsi boraks ataupun formalin? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, ya, kepada Leli silakan dijawab. Dapat menimbulkan mual, muntah-muntah, diare, kejang-kejang, bahkan dapat menimbulkan penyakit kanker. Nah, benar ya yang kata saudari Leli, itu adalah efek samping dari penggunaan boraks dan formalin. Nah, kita harus hati-hati dalam melihat komposisi pada makanan dan minuman agar kita sehat atau tidak salah makan atau minum.
Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan metode apa yang kita gunakan pada materi ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan atau memaparkan materi kita pada hari ini, dan setelah Ibu menjelaskan semua materi ini, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian atas 3 kelompok, di mana bagian belakang Indah dan Nesti kelompok 1, Laila sendiri aja karena temannya nggak datang ya. Kelompok 2, Selvi dan Leli kelompok 3 ya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini dikerjakan, didiskusikan oleh teman sekelompoknya ya. Jangan itu aja orangnya yang mendiskusikannya. Nah, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikan ini? 10 menit, Bu. 10 menit cukup? Cukup. Baiklah, Ibu akan tunggu ya 10 menit. Kita akan membahas soal-soal yang ada di LKPD yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Selvi dan Leli, ada yang tidak paham? Tidak, Bu. Paham kan? Paham, Bu. Leila, apakah ada kesulitan dalam soal, dalam Tidak, Bu. pengerjaannya? Bagaimana dengan kelompok Indah dan Nesti? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Tidak sulit kan? Tidak, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Baiklah, kita akan mendiskusikan atau membahas soal-soal yang ada di LKPD. Nah, soal nomor 1, siapa yang ingin menjelaskan soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baiklah, saya Desi Sari Siregar, perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kita pada gambar pertama, yaitu kue kelapon berwarna putih dan kue kelapon berwarna hijau. Berdasarkan kedua gambar di atas, mengapa kue kelapon dibuat berwarna hijau? Jawabannya, untuk memberikan kesan menarik pada adonan kue kelapon agar pembeli tertarik membeli kue. Kemudian yang B, tahukah Anda bahan apakah yang ditambahkan pada kue kelapon agar berwarna hijau? Sebutkan. Jawabannya, bahan yang ditambahkan ke dalam adonan merupakan zat aditif pewarna alami yang terbuat dari alam. Dalam pewarna ini digunakan daun pandan atau daun suci sebagai pewarna yang menghasilkan warna hijau pada kue kelapon. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Benar ya yang dikatakan kelompok 1, kue kelapon berwarna putih dan berwarna hijau. Telah Ibu jelaskan tadi, tujuan dari penggunaan zat aditif ini adalah meningkatkan cita rasa ataupun rasa tertariknya si konsumen untuk membeli atau mengonsumsi makanan atau minuman. Ya, yang kedua, penggunaan warna yang digunakan di sini adalah warna hijau, yaitu pewarna zat aditif alami. Di sini yang digunakan ada daun pandan atau suji. Benar ya yang dijawab kelompok 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Benar kan? Benar, Bu. Baiklah, kita akan membahas soal nomor 2 ya. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Ya, kelompok 2 dipersilahkan. Baiklah, saya di sini yang bernama Nurlela Siregar dari kelompok 2 akan menjelaskan jus jambu dan jus jambu kemasan. Berdasarkan kedua gambar di atas, manakah di antara kedua minuman di atas yang lebih tahan lama? Jawab. Minuman yang dapat bertahan alam adalah jus jambu kemasan. B. Menurut pendapat Anda, bahan apakah yang perlu ditambahkan ke dalam minuman agar minuman tidak cepat busuk? Jawab. Bahan yang ditambahkan ke dalam jus jambu kemasan adalah zat aditif pada bahan pengawet. Dalam hal ini, bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam minuman adalah sodium benzoat karena menurut sebuah studi
WHO, sodium benzoat adalah bahan pengawet yang digunakan untuk makanan dan minuman serta cocok untuk jus buah atau minuman ringan. Benar ya yang dikatakan Laila dari perwakilan kelompok 2. Berdasarkan gambar di atas, yang bertahan lama itu adalah jus jambu kemasan, di mana jus jambu kemasan ini diproduksi oleh pabrik, sedangkan jus jambu yang tidak dikemas itu biasanya diproduksi oleh rumahan. Nah, zat yang ditambahkan agar jus jambu bertahan lama ada sodium benzoat, di mana gunanya itu untuk mempertahan atau memberi tahan lama si minuman untuk dikemas. Nah, sehingga minuman yang kita konsumsi itu dapat bertahan sebulan 2 bulan diproduksi oleh si pabrik. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Ya, kelompok 3 terakhir. Silakan jelaskan hasil diskusi soal nomor 3. Baiklah, saya di sini Sufiana Sibuan mendiskusikan tentang kentang rebus dan sambal kentang. Berdasarkan kedua gambar di atas, makanan mana yang terasa lebih enak? Jawab. Makanan yang terasa lebih enak adalah sambal kentang. B. Bahan apakah yang perlu ditambahkan pada kentang agar dapat menjadi sambal kentang yang enak rasanya? Jawab. Bahan yang ditambahkan pada pembuatan sambal kentang dapat berupa bahan penyedap, di mana bahan penyedap yang digunakan adalah cabai, garam, tomat. Bawang ini adalah penyedap alami, namun ada beberapa orang menambahkan MSG sebagai cita rasa pada sambal kentang. MSG ini merupakan penyedap buatan di mana batas penggunaannya 120 mg atau kilogram berat badan manusia. Itulah hasil diskusi soal nomor 3 dari kelompok 3, di mana dari kedua gambar makanan yang terasa lebih enak adalah sambal kentang karena dia sudah dicampur dengan cabai, garam, dan sudah digoreng, sedangkan kentang rebus hanya direbus biasa dan tidak ada rasa sama sekali. Nah, di pertanyaan B-nya, apa yang perlu ditambahkan pada kentang agar dapat menjadi sambal kentang yang enak rasanya? Nah, di sini penggunaan yang digunakan dalam pembuatan sambal kentang ini ada cabai sebagai rasa pedas, ada garam sebagai rasa asin, dan atau dapat diganti dengan MSG. Nah, di sini kelompok 3 bagus ya. Di sini mereka ada membahas mengenai berapa penggunaan MSG yang perlu kita gunakan sehari-hari, di mana penggunaan MSG ini hanya sekitar 120 mg per kilogram berat badan kita sendiri. Nah, kalau lebih dari situ akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan tubuh. Nah, cukup sekian diskusi kita hari ini. Sampai sini paham mengenai diskusi kita dan materi yang telah Ibu ajarkan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, kepada Nesli apa? Pertanyaan saya, Bu, mengapa zat adiktif perlu ditambahkan ke dalam makanan? Dengar semua pertanyaan dari Nesli, dengar Laila. Baik, Bu. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Nesti, saudara Nesti? Saya, Bu. Ya, kepada saudari Indah, silakan dijawab. Jadi kenapa zat aditif itu perlu ditambahkan ke dalam makanan? Itu karena zat aditif itu berguna untuk meningkatkan cita rasa pada makanan atau minuman dan menjaga agar makanan tetap segar serta meningkatkan nilai gizi dan memperindah tampilannya. Ya, benar ya, itu adalah manfaat atau tujuan dari si zat adiktif bagi makanan dan minuman, dan alasan mengapa zat aditif itu perlu ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Baiklah, materi kita sampai sini dulu, dan waktu udah mulai habis. Sebelum menutup pelajaran, Ibu ingin di antara Ananda menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, kepada saudari Indah, silahkan.
Baiklah, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dengan sengaja untuk meningkatkan cita rasa. Zat aditif itu terdiri dari yang pertama zat pewarna, yang dimana dia ada bahan alami dan bahan buatan. Yang alaminya yaitu contohnya kunyit atau daun pandan, sedangkan yang buatan yaitu tartazin. Yang kedua yaitu zat pemanis, yang dimana zat pemanis itu ada yang alami ada yang buatan. Contoh yang alami yaitu gula aren, contoh yang buatan yaitu sukrosa. Yang ketiga yaitu zat penyedap. Zat penyedap juga ada yang alami dan ada yang buatan. Contoh yang alami yaitu garam dan yang buatan yaitu MSG. Yang keempat yaitu ada zat pengawet, yang dimana ada yang alami dan ada yang buatan. Contoh yang alami yaitu manisan, contoh yang buatan yaitu natrium benzoat. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Ida yang telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, setelah selesai diskusi kita hari ini, minggu depan kita lanjut materinya, yaitu mengenai bagaimana cara penanggulangan penggunaan zat aditif narkotika dan psikotropika bagi sepengguna, dan apa efek samping dari si zat adiktif narkotika dan psikotropika. Silakan dicari, buat resumen mengenai materi yang telah Ibu jelaskan, yaitu mengenai si gangguan apa yang ditimbulkan dari zat adiktif bagi kesehatan, dan bagaimana cara penanggulangan bagi si pecandu narkotika ataupun narkoba. Minggu depan sebelum Ibu masuk, tugasnya sudah diletakkan di meja Ibu. Kita akan membahas itu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, baca-baca lagi materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari minggu depan, dan materi selanjutnya dibaca-baca agar lebih paham dan mudah dipelajari. Sekian materi kita pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata dan penyampaian yang tidak baik. Ibu akhiri dengan salam. Dan kita tadi membuka pelajaran ini dengan membaca doa. Alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan membaca doa. Baik, kepada Indah dipimpin doanya. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.